sosok itu. Jantungnya berdegup tak karuan, ingin menjerit tapi suaranya seolah tertahan di kerongkongan. Ingin kabur tapi tubuhnya masih kaku tak berdaya. Dengan sisa tenaga yang ia punya, Randi memberanikan diri menggerakkan tangannya. Halo teman-teman, balik lagi bareng gue Ardi di channel Radio Realita. Malam ini gue bakal bawain kisah horor nyata yang berasal dari sebuah desa di Sulawesi Tengah. Namanya Desa Uwe Manje. Sekilas desa ini terlihat biasa aja, tenang, asri, dikelilingi perbukitan. Tapi di balik ketenangannya ada sebuah bangunan peninggalan Belanda yang sudah berusia ratusan tahun. Bangunan ini dulu jadi tempat istirahat orang Belanda dan sekarang difungsikan sebagai laboratorium sosial kampus. Nah, masalahnya, banyak mahasiswa yang pernah KKN di sana ngalamin kejadian-kejadian aneh. Dari pintu kamar yang terbuka tutup sendiri, suara langkah di lorong malam hari, sampai penampakan perempuan bergaun putih yang katanya adalah roh nona Belanda yang dulu bunuh diri di tempat itu. Kisah kali ini gue bawain dari sudut pandang seorang mahasiswa, sebut aja Randi. Apa yang dia alami bukan sekadar diganggu di bangunan tua, tapi sosok itu ternyata ikut menempel, bahkan sampai ke luar desa. Kalau kalian penasaran, duduk santai, matiin lampu, dan siapin diri buat dengerin kisah lengkapnya. Perjalanan dari Palu ke Desa Uwe Manje sore itu terasa panjang bagi rombongan mahasiswa Universitas Tadulako. Ada 3 kelompok KKN yang dibagi, dan salah satunya termasuk Randi. Mereka naik mobil bak terbuka milik universitas, berdesakan dengan tas ransel, kardus mie instan, dan galon air yang bergoyang setiap kali mobil menghantam lubang jalan. Di awal perjalanan, suasana masih ramai. Ada yang ngobrol sambil ketawa, ada yang sibuk ambil foto dengan HP, ada juga yang sibuk bernyanyi meski suara sumbang, tapi makin lama makin sepi. Jalan aspal mulus berganti tanah berbatu, di kiri kanan mulai tampak hutan bambu dan bukit hijau yang menjulang. Angin sore terasa dingin, menyapu wajah mereka dengan aroma tanah basah yang khas. Ini beneran ke desa ya? Kok makin lama makin kayak masuk film horor? Celetuk salah satu mahasiswa di bak mobil. Yang lain tertawa, meski ada juga yang langsung merapatkan jaket. Randi duduk di pojok bak, diam saja. Matanya menatap jalan berliku yang mulai sepi. Sesekali ia melirik spion mobil, memperhatikan bayangan pepohonan yang bergoyang di terpa angin. Entah kenapa hatinya sedikit nggak enak. Dari tadi ada perasaan aneh yang nggak bisa ia jelaskan. Seperti mereka sedang masuk ke wilayah yang bukan seharusnya. Setelah hampir 40 menit, mobil akhirnya belok ke jalan kecil yang agak menanjak. Jalan itu sempit, diapit pohon-pohon besar yang cabangnya menutup langit. Udara makin dingin, cahaya matahari sore pelan-pelan memudar di balik perbukitan. Tak lama kemudian, di depan mereka muncul halaman luas dengan bangunan besar bercat putih pudar. Itu dia, pesanggrahan Uwe Manje, ujar sopir sambil menunjuk ke arah bangunan. Mahasiswa yang lain bersorak, lega perjalanan panjang mereka akhirnya selesai. Tapi Randi hanya memandang bangunan itu dengan perasaan bercampur aduk. Dari kejauhan, bentuknya memang mirip rumah besar zaman kolonial. Berdinding papan tebal, beberapa bagian sudah lapuk dimakan usia. Atapnya tinggi, teras memanjang ke arah utara dengan tiang-tiang kayu yang tampak kokoh meski catnya terkelupas. Bangunan itu berdiri agak menjorok dari tebing, membuat posisinya lebih tinggi dari jalan desa. Kalau malam, ia pasti tampak menjulang seperti raksasa tua yang mengawasi dari atas. Begitu mobil berhenti, mereka turun satu persatu sambil membawa barang. Halaman depannya luas, rerumputan liar tumbuh di beberapa sisi. Sementara di kejauhan tampak bunker kecil dari semen yang katanya dulu dipakai Belanda untuk menyembunyikan mesin diesel. Dari luar, bunker itu tampak seperti gubuk kecil setengah terkubur tanah. Sunyi dan aneh. Wih, gede banget ya, kayak villa,
kata seorang mahasiswa sambil nyengir, mencoba menutupi rasa tegang. Villa dari mana? Ini mah lebih kayak rumah hantu, sahut yang lain, langsung disambut tawa. Randi hanya tersenyum tipis, matanya meneliti bagian-bagian bangunan. Jendela-jendela besar dengan kusen berlumut, kaca buram yang memantulkan cahaya sore, dan pintu kayu berat yang berderit saat pertama kali dibuka. Dari dalam, hawa dingin langsung menyeruak seolah ada dunia berbeda yang bersemayam di sana. Mereka berbondong-bondong masuk. Ruang tamu sekaligus ruang pertemuan menyambut dengan luas. Lantainya semen, agak dingin di telapak kaki. Dinding papan dipenuhi bercak hitam lembab. Di sudut ada kursi rotan tua yang kelihatannya udah lama nggak dipakai. Beberapa lampu bohlam menggantung seadanya, cahayanya redup dan berayun pelan tertiup angin dari jendela yang terbuka. Serem juga ya. Celetuk salah satu mahasiswi sambil memeluk lengan temannya. Lorong panjang membelah bangunan, menghubungkan sayap timur, selatan, dan barat. Setiap kamar punya pintu kayu tebal. Beberapa di antaranya sulit dibuka karena engsel berkarat. Di sayap timur ada kamar utama yang agak besar, sementara di sayap selatan ada 2 kamar kecil. Dapur ada di belakang, dekat sayap barat, lengkap dengan 1 kamar besar dan 1 kamar kecil yang tampak jarang dipakai. Wah, ini cocok nih buat kita bagi-bagi kamar. Yang cowok di selatan, yang cewek di timur. Usul ketua kelompok sambil mencatat pembagian. Semua setuju tanpa banyak protes. Randi dapat kamar di sayap selatan. Kamarnya kecil, berisi ranjang besi reyot dengan kasur tipis, jendela kaca buram, dan lampu bohlam tua di langit-langit. Lantainya dingin dan udara di dalam kamar itu agak berbeda, lebih pengap, seperti ruangan yang sudah lama tertutup. Randi sempat menyalakan kipas kecil bawaannya, tapi suara gesekan kipas malah bikin suasana makin janggal. Sementara teman-temannya sibuk mengatur barang, Randi duduk di lantai kamarnya. Ia menatap ranjang yang hampir patah, lalu menaruh tikar gulung di samping. "Tidur di sini aja deh. Lebih aman," gumamnya. Di luar kamar, suara teman-temannya masih terdengar ramai. Ada yang bercanda, ada yang sibuk masak mie, ada yang teriak-teriak minta sendok. Suara itu membuat suasana bangunan tua jadi lebih hidup. Tapi sesekali, ketika suara obrolan reda, Randi merasa ada bunyi lain. Seperti langkah pelan di lorong, atau pintu yang berderit meski tak ada orang lewat. Ia coba cuekin. Mungkin cuma perasaan, katanya dalam hati. Menjelang malam, warga desa datang mengantar beras dan sayur. Mereka ramah, tertawa-tawa, bahkan sempat diajak ngobrol soal kegiatan mahasiswa. Tapi ketika salah satu mahasiswa bercanda menanyakan soal bangunan itu, wajah warga berubah sedikit kaku. Mereka hanya tersenyum tipis, lalu buru-buru pamit pulang. "Kenapa mereka kayak nggak mau ngomong ya?" bisik salah satu mahasiswa setelah warga pergi. "Ah, mungkin malas aja. Udahlah, nggak usah kepo," jawab yang lain sambil nyalain gitar di teras. Randi diam. Senyum samar warga tadi menempel di pikirannya. Senyum itu bukan senyum biasa, lebih mirip senyum yang menyimpan sesuatu, seperti ada rahasia yang sengaja tidak mereka ungkapkan. Malam pun tiba. Bangunan eks Belanda itu berubah wajah. Siang tadi mungkin terlihat tua tapi biasa saja, tapi malam ini suasananya lain. Lampu bohlam redup hanya menerangi sebagian ruangan, lorong tampak panjang dan gelap, angin meniup celah-celah papan hingga terdengar seperti bisikan. Dari arah bunker di belakang, kadang terdengar bunyi aneh, entah gesekan atau sekadar hembusan angin. Teman-temannya masih berkumpul di teras, main gitar dan ngobrol sampai larut, tapi Randi memilih masuk kamar lebih dulu. Ia rebahan di tikar, menatap langit-langit, mencoba tidur. Namun matanya terus terbuka. Ada perasaan mengganjal, seperti bangunan itu bernafas perlahan, menyimpan sesuatu yang belum mereka ketahui. Dan di lubuk hati terdalam, Randi tahu ini bukan sekadar bangunan tua. Ini adalah tempat yang punya cerita.
cerita yang mungkin sebaiknya tidak mereka usik. Hari pertama mereka di desa Uemanje terasa berjalan begitu cepat. Pagi sampai sore, aktivitas mahasiswa Universitas Tadulako itu dipenuhi dengan kegiatan perkenalan dengan warga, pembagian kelompok kerja, serta survei awal mengenai program sosial yang akan dijalankan. Wajah-wajah muda itu tampak penuh semangat. Mereka disambut ramah oleh aparat desa, duduk di balai-balai kayu, minum teh manis hangat sambil bercengkrama dengan kepala desa. Semua terasa normal, seperti kegiatan KKN pada umumnya. Bangunan ex-Belanda yang kini menjadi laboratorium sosial dijadikan pusat mereka berkumpul sekaligus tempat tinggal. Dari luar, di siang hari, bangunan itu memang kelihatan biasa saja. Walau jelas sudah tua, berdinding papan yang warnanya mulai pudar, lantai semen yang dingin, dan teras panjang menghadap utara. Sesekali angin gunung meniupkan debu halus membuat suasana jadi agak sendu. Tapi mahasiswa lebih sibuk bercanda, tertawa, bahkan menjadikan tempat itu bahan foto bersama. Namun perlahan, sore menjelang malam membawa perubahan. Selepas maghrib, langit Uemanje berubah cepat menjadi gelap. Cahaya lampu di halaman tak seberapa, hanya satu bohlam 15 watt yang tergantung di tiang kayu depan bangunan. Halaman luas yang di siang hari tampak ramah, kini jadi seperti lautan hitam. Hanya samar terlihat siluet perbukitan dan pepohonan di kejauhan. Di dalam bangunan, mereka sudah menata barang bawaan masing-masing. Ada yang memilih kamar timur, ada yang tidur di ruang tamu besar, sebagian lain di kamar selatan. Randi memutuskan menaruh barangnya di kamar kecil dekat dapur. Biar gampang kalau tengah malam haus atau mau ke toilet, katanya sambil terkekeh. Teman-temannya menertawakan alasannya, tapi sebenarnya Randi memang agak sensitif. Ia tak mau mengaku, tapi sejak pertama masuk, ada perasaan berat yang menempel di dada. Seperti ada yang memperhatikan, meski ia tak tahu dari mana. Malam pertama mereka isi dengan diskusi program. Duduk melingkar di ruang tamu, membuka buku catatan sambil menikmati kopi hitam buatan salah satu teman. Gelak tawa pecah ketika ada yang menceritakan pengalaman konyol di perjalanan. Beberapa bahkan masih asyik bernyanyi dengan gitar butut yang dibawa dari Palu. Sekilas, suasananya hangat. Seakan-akan mereka lupa kalau bangunan itu menyimpan kisah lama. Namun, semakin malam, hawa di dalam rumah mulai berbeda. Angin bertiup lewat celah papan, membuat tirai tipis di ruang tamu berkibar pelan. Bunyi atap berderak sesekali, seperti diinjak sesuatu. Aroma lembab kayu tua makin pekat. Randi, yang duduk agak menyendiri di sudut ruangan, mulai merasa tak nyaman. Ia mendengar bunyi pelan, seperti suara papan diinjak dari arah lorong kamar timur. Padahal semua temannya duduk di ruang tamu. Ia menoleh. Lorong itu gelap karena lampu di sayap timur sengaja dimatikan. Randi menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Mungkin tikus atau kayu yang memuai kena dingin malam, pikirnya. Tapi jantungnya berdetak lebih cepat. Sekitar pukul 11 malam, satu persatu mahasiswa mulai kembali ke kamar masing-masing. Lampu ruang tamu dimatikan, menyisakan hanya cahaya redup dari bohlam kecil di dapur. Hening. Belum lama mereka mencoba memejamkan mata. Suara itu terdengar. Pintu salah satu kamar di sayap timur terbuka sendiri, lalu menutup kembali dengan pelan. Siapa tuh keluar masuk kamar jam segini? Suara seorang mahasiswa setengah terbangun. Tak ada jawaban, hanya bunyi pintu yang kembali bergerak. Beberapa mengira itu angin, karena memang celah bangunan cukup banyak. Tapi tidak ada tiupan angin sekencang itu malam ini. Udara di dalam terasa begitu diam, bahkan pengap. Randi yang matanya tak bisa terpejam menatap ke arah lorong gelap itu dari posisinya di dekat dapur. Ia jelas melihat pintu kamar timur bergoyang, perlahan terbuka, lalu berhenti di tengah. Seperti ada seseorang yang sedang mengintip dari balik pintu.
Jantung Randi hampir meloncat keluar. Ia menegakkan badan, menahan napas. Tak ada suara langkah, tak ada bayangan. Tapi perasaan jelas berkata, ada sesuatu di sana. Randi mencoba memalingkan wajah, pura-pura tidak peduli. Tapi matanya justru makin terpaku. Dari celah pintu yang terbuka itu, ia merasa ada sepasang mata menatap ke arahnya. Gelap, dalam, dan dingin. Ran, kenapa lu melotot gitu? Tanya salah satu temannya yang kebetulan bangun untuk minum. Randi gelagapan. Enggak apa-apa. Ia buru-buru berdiri, pura-pura mau ikut ke dapur. Tapi dalam hati ia tahu, sesuatu baru saja terjadi. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Temannya mengambil air minum dan kembali ke ruang tamu. Tinggal Randi yang masih terpaku, berdiri sendirian di dekat lorong. Pintu kamar timur itu kini menutup perlahan dengan bunyi klik, seperti ada tangan yang menutupnya dari dalam. Sisa malam itu berjalan begitu lambat. Beberapa mahasiswa tertidur lelap, mungkin terlalu lelah, tapi bagi Randi, tiap menit terasa seperti 1 jam. Suara-suara aneh terdengar samar, langkah kaki menyeret, ketukan pelan di dinding, hingga bisikan halus yang tak jelas dari arah bunker belakang. Randi menutup kepalanya dengan selimut, berusaha keras untuk tidak peduli. Tapi sekali waktu ia masih bisa merasakan ada sesuatu atau seseorang yang berdiri tepat di luar kamarnya, menunggu, mengawasi. Malam itu, bangunan eks Belanda di desa Uwemanje terasa lebih sunyi dari biasanya. Teman-teman Randi sepakat turun ke kota untuk membeli beberapa kebutuhan logistik, sekaligus memanfaatkan kesempatan mampir ke rumah saudara mereka di Palu. Randi sempat ditawari ikut, tapi ia menolak. Alasannya sederhana, tubuhnya terlalu lelah setelah seharian berkegiatan. Ia memilih beristirahat di kamar sayap selatan yang sejak awal memang ia tempati. Awalnya semua terasa biasa. Randi menyalakan lampu bohlam kecil di pojok kamar, sekadar untuk mengusir rasa sepi. Ia merebahkan diri di atas tikar, menggunakan tas ransel sebagai bantal darurat. Bunyi jangkrik dari luar jendela jadi satu-satunya suara yang menemaninya malam itu. Namun menjelang pukul 2 dini hari, sesuatu mulai berubah. Randi terbangun tiba-tiba, dadanya terasa sesak, seolah ada beban berat yang menekan tubuhnya. Napasnya memburu, tapi tak ada yang bisa ia lakukan. Tangannya kaku, badannya seperti terpaku ke lantai. Ketindihan, pikirnya. Ia mencoba mengingat doa, namun lidahnya keluh. Pelan-pelan, ia memaksa matanya terbuka, dan disitulah ia melihatnya. Tepat di sisi kanannya, terbaring sosok perempuan asing. Gaun putih berendai yang sudah lusuh menempel di tubuhnya, kusam, kotor, seperti pakaian dari zaman lama. Rambut ikal kusut menutupi sebagian wajahnya. Kulitnya pucat keabu-abuan, tapi bagian wajah tampak gelap, kusam, seperti habis terbakar atau membusuk. Jarak mereka terlalu dekat, begitu dekat hingga Randi bisa merasakan dinginnya hawa dari tubuh sosok itu. Jantungnya berdegup tak karuan, ingin menjerit tapi suaranya seolah tertahan di kerongkongan. Ingin kabur tapi tubuhnya masih kaku tak berdaya. Dengan sisa tenaga yang ia punya, Randi memberanikan diri menggerakkan tangannya. Perlahan ia mendorong tubuh sosok itu. Dinginnya luar biasa, seperti mendorong batu es yang padat. Tubuh itu bergeser, jatuh ke kolong ranjang kayu tempat tikarnya digelar. Randi langsung menutup mata, berharap semuanya berhenti di situ. Namun harapannya hanya bertahan beberapa detik. Ia kembali merasakan tekanan di dadanya, matanya terbelalak. Sosok itu kini sudah berada di sisi kirinya, menindihnya lagi dengan wajah semakin dekat, nyaris menempel. Rambut ikalnya yang kusut menjuntai mengenai pipi Randi. Aroma busuk, seperti bangkai yang lama terkubur, menyeruak menusuk hidung. Astagfirullah. Lirih Randi, hampir tanpa suara. Tangannya kembali mendorong makhluk itu, kali ini lebih kuat, hingga tubuhnya bergeser lagi ke bawah ranjang. Waktu terasa berjalan sangat lambat.
Randi kini gemetar hebat. Dingin keringat membasahi tubuhnya. Ruangan yang tadi remang berubah makin pekat. Seakan lampu kecil di pojok kamar tak lagi mampu memberi cahaya. Randi memejamkan mata erat-erat berharap semua ini hanya mimpi buruk. Tapi telinganya menangkap suara napas berat di dekat wajahnya. Napas yang bukan miliknya. Tak tahan lagi, dengan tenaga tersisa, Randi berontak. Ia bangkit dari tikar, meraih pintu kamar, dan berlari terbirit-birit keluar menuju teras utara. Pintu berderit keras saat dibuka, menimbulkan gema aneh di tengah keheningan malam. Udara dingin menerpa wajahnya, namun entah mengapa terasa lebih menenangkan dibanding hawa pengap di dalam kamar. Randi menjatuhkan diri di bangku panjang di teras. Tubuhnya gemetar, jantungnya berdegup seperti genderang perang. Matanya terbelalak, tak berani sekalipun menoleh ke arah pintu kamar. Duduk di sana, ia hanya bisa menatap halaman gelap yang membentang ke utara. Lampu bohlam kecil di tiang kayu bergoyang pelan tertiup angin, membuat bayangan pohon di kejauhan bergerak-gerak menyeramkan. Setiap suara kecil, entah itu jangkrik, desau angin, atau ranting patah, terdengar begitu jelas, seakan menjadi pertanda ada sesuatu yang mengawasi dari kegelapan. Randi mencoba mengatur napas. Ia menarik jaket tipis dari ranselnya, memeluk tubuh sendiri. Tapi dinginnya malam gunung masih menusuk tulang. Sampai subuh menjelang, ia tak mampu memejamkan mata. Sesekali kepalanya terhuyung karena lelah. Tapi begitu mata hampir terpejam, bayangan wajah sosok bergaun putih itu muncul lagi di benaknya. Ia hanya bisa duduk di sana, menggigil, menunggu cahaya pagi menyelamatkannya dari malam yang terasa tak berujung. Sejak malam ketika ia berlari panik ke teras dan duduk gemetar sampai subuh, Randi jadi orang yang berbeda. Teman-temannya langsung sadar ada yang aneh, meski mereka tidak benar-benar tahu apa yang terjadi. Biasanya, Randi termasuk yang paling ramai kalau nongkrong. Ia sering lempar candaan receh, kadang main gitar sambil nyanyi asal. Tapi sejak insiden itu, ia lebih banyak diam. Kalau anak-anak lain sibuk ngobrol di teras sambil minum kopi, Randi malah memilih masuk kamar lebih cepat. Matanya sayu, lingkar hitam makin jelas, dan tubuhnya kelihatan lesu. Lu kecapean, Di? Tanya salah satu temannya suatu malam. Randi cuma mengangguk singkat. Iya mungkin, kurang tidur aja. Hari-hari berlalu dengan rutinitas KKN. Mereka ke sekolah dasar, ngajar anak-anak, bantu warga, dan bikin program kerja. Siang hari Randi terlihat normal, meski sering melamun. Tapi setiap malam tiba, terutama selepas maghrib, suasana eks pesanggerahan itu seperti berubah jadi asing, menekan, dan penuh misteri. Suatu malam, selepas mereka sholat maghrib berjamaah di musola kecil desa, Randi kembali ke bangunan itu lebih dulu. Beberapa temannya masih main ke warung warga, ada juga yang mampir ke rumah kepala desa. Lorong pesanggerahan gelap, hanya beberapa lampu neon redup yang menyala. Suara jangkrik dan tokek bersahut-sahutan dari luar. Randi berjalan pelan melewati sayap timur ketika tiba-tiba suara pintu kamar berderit seolah ada yang mendorongnya dari dalam. Randi berhenti, bulu kuduknya langsung meremang. Tak sampai 2 detik suara keras menyusul. Pintu itu tertutup sendiri dengan keras. Randi menelan ludah. "Siapa?" Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Tak ada jawaban. Beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi. Seperti ada tangan tak kasat mata yang memainkan pintu itu berulang-ulang. Meski tubuhnya gemetar, Randi memberanikan diri mendekat. Logikanya berusaha menenangkan. Mungkin ada angin, mungkin salah satu temannya masuk diam-diam. Tapi semakin dekat ia melangkah, hawa dingin terasa makin menusuk tulang. Lorong itu sempit, dinding papan tua berderit setiap kali ia melangkah. Tangannya bergetar saat meraih gagang pintu. Perlahan ia dorong. Kamar itu kosong, hanya ada ranjang reyot di pojok, kayunya rapuh dimakan rayap. Udara lembab memenuhi ruangan, bau apek menusuk hidung. Lantainya berdebu, jelas tak pernah dipakai. Lampu kamar tak menyala, hanya cahaya redup dari lorong yang masuk lewat pintu terbuka.
Randi berdiri di ambang, menatap ke dalam. Perasaannya seperti ditatap balik oleh sesuatu dari kegelapan. Ia mundur perlahan, jantungnya berdegup kencang. Tak berani lama-lama, ia langsung menutup pintu itu rapat-rapat lalu buru-buru berjalan cepat ke kamarnya sendiri. Malam itu, ia mengunci pintu kamarnya rapat-rapat, duduk bersandar di dinding dengan tubuh gemetar. Dalam hati, ia makin yakin ada sesuatu yang menempati bangunan tua ini. Tapi ia tetap memilih diam, bukan karena tak ingin berbagi, tapi karena takut ditertawakan. Ia bisa membayangkan wajah teman-temannya kalau ia cerita. Pasti ada yang nyelutuk, "Ah, lu halu aja, Di." Atau, "Itu pasti angin, ngapain lebay." Jadi, ia pendam sendiri semua ketakutan itu. Malam-malam berikutnya, setiap kali ia melewati sayap timur selepas maghrib, suara itu selalu hadir. Pintu yang terbuka tutup sendiri, berulang-ulang, seperti mainan makhluk tak kasat mata. Dan setiap kali itu terjadi, tubuh Randi terasa makin lemah. Tidurnya makin sedikit, wajahnya makin pucat, dan tatapannya makin kosong. Seakan-akan energi hidupnya sedang perlahan-lahan dikuras oleh sesuatu yang tak terlihat. Beberapa temannya mulai berbisik-bisik. "Randi kenapa sih sekarang?" Randi kenapa sih sekarang? Kayak orang linglung aja. Apa jangan-jangan dia sakit? Bisa jadi. Atau stres gara-gara program kerja. Randi hanya tersenyum tipis kalau ditanya. Dalam hati, ia tahu jawabannya bukan itu. Ia sadar ada sesuatu yang menghuni bangunan ini, sesuatu yang sudah memperhatikannya sejak malam pertama ia tidur di sayap selatan. Dan pintu yang tak pernah diam itu adalah cara makhluk itu menunjukkan keberadaannya. Sore itu, matahari baru saja mulai condong ke barat ketika Randi bersiap turun ke Palu. Ada urusan kecil di kos lamanya, katanya sih cuma ambil beberapa dokumen dan pakaian yang sempat tertinggal. Teman-temannya menawarkan untuk ikut, tapi Randi menolak. "Udah, santai aja, cepet kok, nanti malam juga balik lagi," katanya. Padahal dalam hati, ia sendiri agak berat meninggalkan pesanggerahan itu. Bukan karena betah, tapi justru sebaliknya, ia merasa lebih aman kalau bersama orang banyak. Tapi mau tak mau, ia harus pergi. Randi menghidupkan motornya. Mesin tua itu meraung, suaranya pecah mengisi halaman depan bangunan eks Belanda yang kini makin terasa asing baginya. Ia melirik sekali lagi ke arah lorong panjang yang mulai gelap meski lampu baru saja dinyalakan. Ada hawa dingin yang menempel di tengkuknya, membuat bulu kuduknya berdiri. "Jangan mikir yang aneh-aneh," gumamnya sambil menarik gas. Perjalanan menuju Palu memakan waktu sekitar 40 menit. Jalan desa masih berupa aspal tipis yang di beberapa titik sudah mengelupas. Kiri kanan jalan dipenuhi kebun warga dan rumpun bambu. Sesekali melewati rumah kayu yang sunyi, sepi tanpa suara. Sore itu langit berwarna oranye keemasan. Indah, tapi entah kenapa suasananya terasa lengang. Setiap kali Randi melihat kaca spion, ada sesuatu yang membuat dadanya sesak. Ia melihat bayangan samar, seperti siluet seseorang yang duduk di jok belakang. Rambutnya panjang, tubuhnya tegak, tapi wajahnya tak terlihat jelas. Refleks, Randi menoleh ke belakang. Kosong, jok belakangnya benar-benar kosong. Ia mencoba menenangkan diri, lalu menatap lagi ke depan. Namun beberapa menit kemudian, saat jalan mulai menurun dan melewati rumpun bambu yang rimbun, bayangan itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas, rambut panjang tergerai, tubuh condong sedikit ke depan. Randi langsung merinding, tangannya gemetar memegang setang motor. Ia kembali menoleh cepat, kosong, hanya suara mesin motor dan angin sore yang mengiringi, tapi perasaan itu tak hilang. Seolah-olah ada beban tambahan di motor, membuatnya lebih berat dari biasanya. Begitu masuk kawasan kota Palu, suasana berubah ramai. Ada mobil dan motor yang hilir mudik, suara klakson bersahut-sahutan, lampu toko mulai menyala. Randi menarik napas lega. Setidaknya
Di keramaian ini ia merasa sedikit aman. Ia berhenti di depan kos lamanya di jalan Sungai Ogomojolo. Adiknya sudah menunggu di depan pagar, melambaikan tangan. Randi menepikan motor, turun dan membuka helm. Tapi ekspresi wajah adiknya membuatnya bingung. Kenapa bengong gitu? Tanya Randi. Adiknya malah balik bertanya. Suaranya datar tapi penuh rasa heran. Kak, mana temennya? Teman? Maksudmu siapa? Ya, yang barusan kakak bonceng. Dari tadi aku lihat jelas ada orang duduk di belakang kakak. Darah Randi seketika dingin. Aku sendirian, Dek. Adiknya menggeleng cepat. Wajahnya serius. Enggak, aku lihat sendiri. Pas motor kakak belok masuk gang, orang itu sempat miring. Rambutnya panjang. Wajahnya biru. Kata terakhir itu membuat Randi merasakan hawa dingin merayap ke seluruh tubuh. Ia terpaku, tak sanggup menjawab. Yang langsung muncul di kepalanya hanya satu, sosok perempuan bergaun putih yang pernah ia lihat di kamar sayap selatan. Malam itu, Randi memutuskan menginap sebentar di kos lamanya. Ia beralasan ingin beristirahat sebelum kembali ke Uemanje. Tapi sebenarnya, ia hanya butuh waktu untuk menenangkan diri. Sayangnya, ketenangan itu tak benar-benar datang. Meski semua lampu kamar ia nyalakan, perasaan tidak enak tetap menghantuinya. Tiap kali ia menutup mata, bayangan wajah pucat dan rambut ikal kusut perempuan itu muncul jelas. Suaranya seakan berbisik pelan, meski tak ada kata-kata yang bisa ia mengerti. Randi membuka mata lebar-lebar, menatap langit-langit, hatinya berdegup kencang. Di pojok kamar, bayangan gelap berdiri. Tak bergerak, hanya menatap. Ia berusaha berkedip, mengucek mata berharap itu hanya ilusi. Tapi setiap kali ia melihat ke arah pojok, bayangan itu masih ada, tegak lurus, diam seperti patung. Randi memejamkan mata erat, membalikan tubuh dan menarik selimut sampai ke kepala. Namun hawa dingin tetap menyelimuti. Perasaan diawasi tak hilang. Malam itu ia sama sekali tak bisa tidur. Ketika ayam jantan di kejauhan mulai berkokok menandakan fajar hampir tiba, Randi sadar satu hal. Sosok itu tidak hanya mendiami bangunan tua di desa Uemanje. Ia telah menempel padanya, mengikutinya sampai ke kota, mengawasinya bahkan di kamar yang jauh dari desa. Dan mungkin ia tidak akan pernah lepas begitu saja. Setelah urusannya di kota selesai, Randi kembali ke desa Uemanje. Motor tuanya bergetar pelan menelusuri jalan berliku, sementara pikirannya jauh lebih kacau dari perjalanan sebelumnya. Ia tak bisa berhenti memikirkan ucapan adiknya di Palu, wajahnya biru. Sejak saat itu, bayangan perempuan bergaun putih tak lagi sekadar muncul di sudut mata. Randi mulai merasa sosok itu melekat. Begitu kembali ke pesanggerahan, ia disambut tawa teman-temannya. Mereka sedang asik makan malam di ruang tengah, nasi dan lauk seadanya terhampar di tikar. Randi ikut duduk, mencoba terlihat normal, padahal tubuhnya lelah dan pikirannya penuh. Lama banget, Ran. Nyasar kali ya di kota. Celetuk Anton sambil nyengir. Randi hanya tertawa hambar. Macet tadi. Tak ada yang curiga. Semua berjalan seperti biasa. Tapi malam itu ketika mereka sudah kembali ke kamar masing-masing, Randi tak bisa tidur. Lampu di lorong redup hanya menyisakan cahaya kuning yang samar. Dari balik pintu, ia mendengar sesuatu. Bukan suara teman-temannya, bukan suara tikus yang kadang berlarian di atap. Tok, tok, tok. Langkah perlahan mendekat. Jantungnya berdegup kencang. Ia menahan napas, pura-pura tidur. Tapi langkah itu berhenti tepat di depan pintunya. Sunyi, hening yang mencekam. Beberapa menit kemudian, terdengar suara kain terseret, seperti gaun panjang yang menggesek lantai. Randi menggigil. Keringat dingin membasahi pelipisnya meski udara malam itu menusuk tulang. Ia ingin berteriak, ingin membangunkan Anton di kamar sebelah, tapi lidahnya keluh. Esoknya, Randi berusaha bertingkah normal.
ia ikut aktivitas KKN, membantu warga membersihkan balai desa, menemani anak-anak belajar membaca, sesekali nongkrong di warung kecil dekat jalan masuk. Di warung itulah ia mendengar sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Dua bapak tua sedang ngobrol, suara mereka lirih tapi cukup jelas terdengar. Pesanggerahan itu dari dulu memang angker. Kata salah satu sambil menyalakan rokok kretek. Katanya dulu ada noni Belanda bunuh diri di sana, gara-gara dipaksa nikah sama pejabat. Yang satunya mengangguk pelan. Iya, tali gantungan masih lama nggak dibersihin. Orang-orang takut masuk. Cuma kabar burung sih, nggak pernah ada yang bisa buktiin. Randi pura-pura tak dengar, tapi telinganya panas. Nona Belanda bunuh diri. Kalimat itu menempel di kepalanya. Ia langsung teringat wajah pucat dengan rambut panjang yang menunduk di pojok kamarnya malam tadi. Meski belum tentu benar, cerita itu seperti menyatukan potongan-potongan puzzle yang selama ini ia rasakan. Randi ingin sekali menceritakan semuanya ke teman-temannya. Tentang bayangan di spion, tentang ucapan adiknya, tentang langkah-langkah di lorong malam itu, dan gosip yang baru saja ia dengar di warung. Tapi setiap kali mulutnya terbuka, ia selalu menutup lagi. Anton pasti akan ketawa dan bilang ia kebanyakan nonton film horor. Nadia mungkin akan panik dan minta pindah kos, yang pasti bikin ribet satu tim. Reza bisa jadi nggak percaya dan malah bikin suasana makin tegang. Pada akhirnya, Randi memilih diam. Ia menahan semuanya sendiri dengan harapan KKN ini segera selesai. Tinggal beberapa minggu lagi. Ia hanya perlu bertahan sedikit lebih lama. Namun malam demi malam justru makin berat. Gangguan itu tidak berhenti. Kadang, saat ia mencuci muka di kamar mandi, air keran tiba-tiba berubah dingin sekali, menusuk seperti es. Dan dalam pantulan kaca kecil yang buram, ia seolah melihat bayangan lain di belakangnya. Kadang saat sedang makan bersama, ia merasakan ada seseorang duduk di sebelahnya. Kursi kayu berderit pelan, tapi ketika ia menoleh, kursi itu kosong. Bahkan pernah suatu malam, ia terbangun dan menemukan pintu kamarnya terbuka sedikit, padahal jelas-jelas ia menguncinya. Dari celah pintu, terlihat sosok rambut panjang menjuntai, berdiri diam menghadap ke arahnya. Randi menutup mata, pura-pura tidur, dan berharap fajar segera datang. Semua itu membuatnya sadar, apapun sosok itu, ia tidak lagi hanya menghantui bangunan tua ini. Hari-hari berikutnya, Randi menjalani rutinitas dengan wajah letih. Lingkar hitam menggelayuti matanya. Teman-temannya sempat bertanya, tapi ia hanya menjawab singkat, kurang tidur. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya ia alami. Tidak ada yang tahu setiap malam ia berjuang menahan teriakan, menahan tubuhnya agar tidak gemetar. Dan mungkin memang lebih baik begitu. Randi tidak ingin membuat orang lain ikut terjebak dalam kengerian yang perlahan mengikat dirinya. Ia hanya bisa berharap KKN cepat selesai agar ia bisa meninggalkan tempat ini. Namun jauh di dalam hatinya ada firasat buruk. Bukan lagi soal gedung tua, bukan soal gosip lama, bukan soal hantu perempuan Belanda yang bunuh diri. Firasat itu sederhana, tapi menakutkan. Meski KKN selesai, meski ia meninggalkan desa Uwe Manje, mungkin sosok itu akan tetap ikut bersamanya.